Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Oke, Bapak Saudara, ini hari Rabu malam Kamis ya. Kita akan belajar firman Tuhan, melanjutkan masih dalam seri keluarga. Tema yang sudah kita bahas hari kemarin yaitu tentang perempuan dan tudungnya ya. Nah, saudara, seperti apa yang sudah kita bahas, kita dapat simpulkan ya sekarang bahwa suami itu adalah tudung bagi wanita ya. Suami adalah tudung bagi wanita. Nah, di sini penting sekali supaya kita bisa memahami semuanya, khususnya bagi wanita-wanita ya yang beriman di dalam Tuhan ya. Sekarang kita tahu bahwa ya memang nasib daripada wanita itu adalah menjadi ditudungi oleh suaminya ya, sehingga suami menjadi kepala dan perempuan ini menjadi anggota tubuh daripada suami tersebut ya. Nah, saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan ya, bagaimana kalau ya umpama nih ya dalam keluarga, pastikan dalam ikrar sumpahnya itu kan sampai maut memisahkannya ya, sampai maut memisahkannya. Kalau sampai ya itu tudungnya tiada ya, atau ditinggalkan oleh suaminya, bagaimana ini ya nasib daripada perempuan-perempuan tersebut yang kehilangan tudungnya itu ya. Nah, saudara, kita lihat ya di sini. Kita lanjut sampai di bagian ini. Oh, sorry. Ya. Perempuan mandul ya, atau ditinggalkan oleh suaminya. Ya, perempuan mandul atau ditinggalkan oleh suaminya. Saudara, di dunia ini ternyata saudara banyak perempuan ya menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya. Ya, saya tidak bicara tentang janda cerai, tapi memang karena kondisi ya akhirnya suaminya harus dipanggil lebih dahulu oleh Tuhan, sehingga istrinya sekarang menjadi janda ya karena ditinggal mati oleh suaminya. Lah, bagi mereka yang mempunyai anak ya, mereka yang menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya ya, mereka sekarang mempunyai panggilan atau punya alasan untuk hidup lebih lanjut. Jadi nggak bisa ikut ya, orang itu kadang-kadang kan cintanya hidup sampai mati lalu suaminya mati ikut mati gitu. Enggak, sudah ya. Jadi perempuan-perempuan yang menjadi janda karena ditinggal oleh suaminya sekarang punya alasan untuk melanjutkan kehidupannya atau hidup lebih lanjut, menjadi penopang untuk anak-anak mereka bertumbuh terus ya, bertumbuh terus. Saudara, saya dalam keluarga saya itu 4 bersaudara ya, saya anak nomor 1, lalu saya punya 3 adik ya, cowok 2, lalu yang bontotnya itu cewek ya. Nah, puji Tuhan ya, sekarang mereka sudah pada melayani juga. Tapi begini sudah saya ceritakan, ketika saya kelas 2 SMP ya, bapak saya dipanggil oleh Tuhan ya, alias meninggal. Lalu ibu saya menjadi janda ya, karena ditinggal mati oleh suaminya, yaitu bapak saya ya. Nah, saudara, yang saya boleh lihat dan teladani saudara, itu ibu saya ya sampai hari ini nggak menikah lagi ya, menjadi single parent ya, untuk membesarkan keempat anaknya ya. Terus ya menjadi teladan, menjadi bapak juga ibu bagi keempat anaknya itu. Nah, saudara, jadi ketika pelajaran ini saudara kita bahas bersama-sama, ada contoh real ya yang khususnya saya alami, bahwa kekuatan apa sih yang sebenarnya yang dimiliki oleh ibu saya sehingga dia begitu bertahan dalam kehidupan ini untuk melanjutkan itu dengan excited gitu loh ya, dengan semangat, karena ada sebuah motivasinya. Motivasinya apa saudara? Karena punya 4 anak
ya, dia punya alasan. Aku harus tetap hidup, aku harus tetap berjuang demi 4 anak itu loh. Membesarkan 4 anak sampai jadi semuanya ya. Nah saudara, mungkin bagi bapak saudara berpikir itu hal yang wajar. Tapi dalam perjalanan kehidupan saya sendiri nih khususnya saudara, membesarkan anak itu sebenarnya nggak semudah seperti teorinya gitu ya, asal dikasih makan, kasih duit ya dan sebagainya. Ternyata saudara ada ya masalah-masalah juga terjadi, kendala-kendala ketika anak-anak itu bertumbuh ya. Nah saudara, betapa repotnya saudara ngurusin anak, apalagi kalau anaknya itu cukup dalam tanda kutip bandelnya luar biasa. Waduh, itu makan hati ya, makan hati saudara. Wah saudara, kenapa makan hati ya? Karena nggak ada rempalannya. Jadi makan hati banget gitu ya. Nah itu kalau orang frustasi bilang, udahlah, you mending gue mati saja daripada ngurusin anak model seperti itu. Ya malam hari ini saudara, bagi janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya, kalau dia punya anak, ya mereka sekarang punya alasan, ya punya alasan atau panggilan untuk hidup lebih lanjut, untuk menjadi penopang dan untuk menopang, mendidik, mengarahkan, ya membimbing anak-anak mereka supaya mereka boleh bertumbuh terus, ya. Nah saya harap bapak saudara ini menjadi perhatian kita semuanya. Nah sekarang bagaimana kalau kasusnya berbeda? Ya, ada pula sih yang tidak mempunyai anak dan nasibnya ditinggalkan suaminya karena suaminya meninggal juga. Bagi mereka sekarang ada 2 option atau ada 2 pilihan. Yang pertama, meminta Tuhan beri suami baru bila suaminya dahulu mati ya. Kalau yang suaminya cerai atau pergi berzina dan sebagainya nggak boleh ya, minta kepada Tuhan, Tuhan beri suami yang baru ya. Karena suaminya yang lama yang dulu masih hidup ya. Atau hidup bersama Tuhan, menjadi hamba Tuhan atau pelayan baginya ya. Ketika mereka mau melakukan hal yang kedua, hidup bersama Tuhan, menjadi hamba Tuhan, nanti ia akan menjadi ibu bagi banyak anak-anak rohani bila mereka mau diajar oleh Tuhan ya. Nah tapi saudara, kita lihat perempuan itu kan tetap harus punya tudung, betul ya. Perempuan itu kalau membuang tudungnya, ibaratnya tadi kemarin dikatakan lebih baik dicukur rambutnya. nggak bisa pakai rambut gitu ya. Nah karena apa? Tudung gitu loh. Bagaimana dengan tudungnya? Karena perempuan itu rentan, rawan ya, dia butuh perlindungan. Ketika tudungnya meninggal, tudungnya itu hilang karena meninggal lebih dahulu. Sekarang saudara, di atas suami itu kan ada tudungnya suami ya. Sekarang istri ini boleh direct langsung ya kepada tudung yang dulunya menudungi suaminya. Siapa itu? Dia dapat tudung langsung dari Tuhan ya. Nah jadi sekarang Tuhan adalah pengganti suaminya sebagai tudungnya. Dan bila Tuhan berkenan, ia dapat bergabung dengan sebuah gereja di mana gembalanya berfungsi sebagai tudung baginya, terutama dalam hal-hal pelayanan rohani, atau mungkin bergabung dengan sebuah tim pelayanan di mana kepala tim dapat menjadi tudung baginya ya. Jadi bagi bapak ibu saudara malam hari ini harus menjadi perhatian. Jadi perempuan-perempuan yang melayani, kalau mereka statusnya janda, nggak punya tudung, mereka kalau bergabung ya dalam ministry, entah itu gereja atau yayasan atau ministry apapun juga, mereka harus ditudungi ya oleh siapa? Oleh leadersnya, oleh pemimpinnya, ya. Kecuali saudara ya, ini perempuan memang diangkat untuk mendirikan sebuah pelayanan tersendiri, berarti apa? Dia langsung disuruh oleh Tuhan
dalam pelayanan pun Tuhan menjadi tudung mereka, ya. Kalau tidak, saudara, kadang-kadang mereka berpartner, ya, dengan kelompok yang lain, sehingga kelompok yang lain itu bisa menjadi tudung juga bagi perempuan tersebut. Ya, kenapa? Pokoknya perempuan itu harus ada sebuah covering di dalamnya, ya. Nah, di sini, saudara, ketika mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, mereka juga akan mendapatkan tudung yang baru, ya. Tudung yang baru, yaitu gembala seniornya atau pemimpin-pemimpin di dalam ministry yang dia bergabung itu. Bapak saudara, dalam kitab Yesaya ada sebuah nubuatan begini, ya. Dalam kitab Yesaya ada sebuah nubuatan. Walaupun tujuan utama nubuatan ini adalah bagi bangsa Israel yang dipandang sebagai istrinya Tuhan, namun ucapan ini benar juga bagi perempuan-perempuan yang mandul atau tak bersuami, asalkan mereka mau rela untuk memperhambakan diri kepada Tuhan, ya. Jadi perempuan-perempuan yang mempersembahkan hidupnya, menghambakan diri kepada Tuhan, dia boleh memakai ayat di dalam kitab Yesaya ini, boleh menjadi hal yang menjadi dasar dalam kehidupan mereka. Ayatnya seperti apa sih? Coba kita baca, ya. Yesaya 54 ayat 1-3. Bersorak-soralah, hei si mandul, yang tidak pernah melah, bergembiralah, ya, dengan sorak-sorai, dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda-tenda, ya, tempat kediamanmu. Janganlah menghemat, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota yang sunyi. Saudara, di sini ada sebuah nubuatan dikatakan, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, ya, firman Tuhan, ya. Nah, saudara, jadi Tuhan itu berfirman, dia menubuatkan bahwa mereka yang ditinggalkan oleh suaminya ya, akan punya anak lebih banyak daripada yang ditungguin oleh suaminya atau masih punya suami. Ya, ayat ini mungkin nggak masuk akal, betul nggak, ya? Gimana nggak ada suami yang nungguin suaminya sudah meninggal, kok malah Tuhan itu bilang lebih banyak punya anak nantinya. Saudara, yang dimaksud di sini bukan anak-anak secara fisik, ya, tapi ini adalah berbicara tentang buah pelayanan. Karena perempuan-perempuan yang telah mempersembahkan hidup kepada Tuhan, mereka boleh mengembangkan, ya, kemah-kemahnya, ya, memperluas pelayanannya, berbuah lebih banyak. Ya, di sini saudara, mereka yang ditinggalkan suaminya akan lebih banyak buahnya daripada yang bersuami. Kok bisa, saudara? Gini, saudara, karena perempuan ini kan harus punya tanggung jawab dan kewajiban juga kepada suaminya, ya. Jadi menjadi perempuan itu agak sedikit repot, ya. Ya, beda dengan laki-laki, ya. Nah, perempuan ini agak sedikit repot. Kenapa? Selain dia melayani Tuhan, kalau dia masih punya suami, dia juga harus melayani suaminya. Jadi waktunya, tenaganya, hidupnya terbagi, ya untuk suami, ya untuk Tuhan, ya. Jadi kalau satu hari itu ada 24 jam, ya, untuk suami 12 jam, untuk Tuhan 12 jam juga nih, ya. Beda dengan yang nggak punya suami, ya. Jadi sekarang kewajiban terhadap suaminya nggak ada. Sekarang fokusnya cuma satu. Dia sekarang punya kewajiban untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupannya, dan dia punya waktu jauh lebih banyak. Dia punya tenaga jauh lebih banyak. Oleh karena itu Tuhan bilang, mereka yang ditinggalkan oleh suaminya
akan punya anak lebih banyak daripada yang ditongkrongi oleh suaminya. Ya, nah, kenapa? Mereka fokus punya waktu lebih banyak daripada mereka yang bersuami. Amin. Nah, Bapak Saudara, ya. Jadi malam hari ini menjadi sebuah nubuatan juga bagi Bapak Ibu Saudara, khususnya ya yang sudah nggak punya pasangan atau yang belum berpasangan, tapi sudah berkomitmen dengan Tuhan. Tuhan, ini aku, hidupku kupersembahkan kepadamu. Ya, Tuhan bilang, kamu akan lebih banyak berbuah daripada yang punya suami atau punya istri. Karena apa? Waktumu lebih banyak, amin. Nah, tenagamu lebih banyak, ya, untuk bisa melakukan ya apa saja yang Tuhan ingin engkau kerjakan di muka bumi ini. Amin. Yesaya 54 ayat 4 sampai 5. Sekarang baca lagi ya kelanjutannya. Perhatikan di sini. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ya, nah saudara, ketika seseorang menghambakan diri kepada Tuhan, Tuhan akan menghapus aib kejandaanmu. Ya, caranya gimana? Tuhan akan muncul menjadi suamimu sekarang. Jadi bagi janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, sekarang Tuhan akan jadi suamimu, menjadi covering, menjadi penudungmu, ya, menjadi penudungmu. Amin. Nah, saudara, sekarang ya, yang kedua tadi, yang pertama, ya, bisa minta kan ketika mereka menjadi janda karena suaminya meninggal, boleh minta kepada Tuhan, Tuhan, ya, berikan saya suami baru dong. Atau apa? Menikah lagi, ya. Nah, saudara, bagaimana dengan menikah lagi nih, ya? Oke, sekarang kita lihat ya, bagaimana dengan menikah lagi. Oke. Nah, sedikit menarik ya. Dengar menikah lagi, benar Pak. Bila seseorang beristri, lalu perempuan ini diceraikannya, tapi kemudian ia dikawin orang lain, lalu diceraikan lagi, bolehkah perempuan ini kembali kepada suaminya yang pertama? Hukum Taurat tidak mengizinkan karena perempuan ini telah dicemari laki-laki lain. Apakah di dalam kerajaan surga hal itu tetap dilarang? Ya, memang saudara, di sini harus tanya kehendak Tuhan lebih dahulu. Apakah ia mengizinkannya? Tetapi dalam pelayanan pelepasan dan inner healing, hal-hal yang disebut cemar, itu ternyata dapat dilenyapkan dalam doa dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Hamba Tuhan yang hendak melenyapkan kecemaran itu harus sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, agar cemar perempuan itu tak usah ditanggungnya. Nah, saudara, di sini penting ya. Memang di dalam kitab Taurat, ya, kitab Perjanjian Lama, hukum Taurat itu katakan bahwa ya, orang-orang sudah diceraikan suaminya itu nggak boleh balik lagi. Karena apa? Laki atau perempuan itu kalau sudah kawin dengan perempuan atau laki-laki lain itu sudah cemar katanya. Ya, jadi nggak boleh balik lagi. Apakah di dalam kerajaan surga itu masih berlaku? Ternyata saudara, di dalam kerajaan surga atau masa perjanjian baru ini kita mengenal pelayanan inner healing, ya, atau pelepasan. Nah, sekarang kita mengenal dengan pelayanan dengan cara dicuci dengan air yang hidup, betul ya? Nah, semua itu ya, seperti kain yang cemar itu kalau Anda cuci dengan air kan bisa bersih, gitu ya. Tapi saudara, hamba Tuhan yang melayani ini pun nggak boleh sesuka-sukanya, ya, sesuka-sukanya. Nah, dia harus tanya sama Tuhan juga. Kenapa? Karena hal jodoh ini adalah hak privilege-nya Allah, betul ya? Itu haknya Allah. Ya, jadi hamba Tuhan itu nggak bisa, ya, memulihkan dengan caranya sendiri juga nggak bisa. Ya, dia harus tanya, Tuhan, ini sudah terjadi seperti ini, boleh nggak dia balik lagi? Ya, harus tanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang boleh, ya, sekarang tugasmu bersihin itu, ya, cuci dengan air yang hidup.
si hamba Tuhan ini boleh mencuci ya yang sudah cemar itu, lalu dikuduskan, lalu diberkati kembali ya, diteguhkan kembali supaya apa? Mereka boleh menjadi pasangan yang sah kembali di hadapan Tuhan ya. Kalau tidak, saudara, kalau hamba Tuhan itu tetap ngotot dengan maunya sendiri, apa yang terjadi? Ya, nanti saudara ya, hamba Tuhan itu akan menanggung cemarnya. Jadi dia menghapus cemar di dalam diri orang ya, tapi cemarnya itu nanti dia yang harus menanggungnya. Kenapa? Karena dia melakukannya itu tanpa seizin Tuhan. Nah, ingat saudara peristiwa gini ya, Naaman ya, Naaman itu kan kena kusta ya. Nah, disembuhkan sama Elisa. Disuruh mandi di sungai Yordan yang kotor itu, suruh nyelam 7 kali, lalu wah bersih semuanya, ya kudus. Lalu ada bujangnya namanya Gehazi, ya. Lalu dia main belakang nih, ya. Dia minta upeti dari Naaman itu. Ketika itu dikasih dan sebagainya, lalu Elisa menegur hambanya itu, dari mana kamu? Enggak dari mana-mana. Nah, aku tahu tadi. Orang itu turun dari kudanya memberikan semuanya kepadamu. Ya kaget dia segala macam. Apa yang terjadi saudara lo? Kustanya Naaman itu sekarang nempel ke Gehazi. Karena apa? Dia melanggar prosedurnya. Amin. Melanggar prosedurnya. Jadi menjadi hamba Tuhan itu nggak bisa sesuka-sukanya. Ya, nggak bisa sesuka-sukanya. Anda adalah hamba Tuhan. Anda harus melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Bukan kreativitas Anda. Ya. Yang memutuskan adalah Tuhan. Kalau Anda lancang, ya, memutuskan dengan urapan yang ada dalam diri Anda, mungkin Anda bisa untuk melenyapkan cemar itu. Tapi saudara, apa yang terjadi? Cemar orang itu akan ditanggung oleh si hamba Tuhan itu. Kenapa? Dia melakukannya tanpa izin Tuhan. Jadi hamba Tuhan juga repot, Pak, ya. Memang hamba Tuhan itu harus benar-benar ya, melakukan agendanya Tuhan. Kalau melakukan agendanya sendiri, Tuhan nggak tanggung resikonya. Resikonya Anda yang tanggung. Anda mesti bayar semuanya. Tapi kalau itu proyeknya Tuhan, agendanya Tuhan, Tuhan yang akan bayar semuanya. Amin. Karena apa? Dia yang mau. Tapi kalau Anda yang mau, ya Anda yang bayar sendiri. Nangkep ya? Nah, jadi di sini saudara, ini ada satu aturan yang nggak boleh dilupakan bagi hamba Tuhan maupun orang-orang yang dilayaninya. Amin. Oke, lanjut. Bila seorang beristri, lalu perempuan ini diceraikannya, tapi kemudian ia dikawini orang lain, lalu diceraikan lagi, bolehkah perempuan ini kembali kepada suaminya yang pertama? Hukum Taurat tidak mengizinkannya karena perempuan ini telah dicemari laki-laki lain. Apakah dalam kerajaan hal demikian? Memang harus tanya kehendak Tuhan dahulu apakah ia mengizinkannya. Ya, tapi dalam pelayanan pelepasan dan inner healing yang disebut cemar dapat dilenyapkan dalam doa dengan pertolongan Roh Kudus. Hamba Tuhan yang hendak melenyapkan kecemaran itu harus sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan agar cemar perempuan itu tak usah ditanggungnya. Ayatnya saudara dalam Ulangan 24 ayat 41 sampai ayat 44. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya, ya, dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, perhatikan ya. Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi ke rumahnya, atau jika laki-laki kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah
engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, pusakamu. Amin. Jadi ada tertulis seperti itu, tapi sekarang di zaman perjanjian baru di dalam kerajaan surga itu ada namanya anugerah. Anugerah itu adalah keputusan kebijaksanaan daripada si pemberi anugerah. Siapa? Tuhan. Amin. Si hamba Tuhan ya nggak boleh melakukannya dengan caranya sendiri. Kalau dia melakukan dengan cara sendiri, dia melanggar hukum dalam Ulangan 24, 41, 44. Ya. Tapi kalau Tuhan yang suruh, walaupun ada tertulis seperti ini, jadi orang itu mendapatkan grace, mendapatkan anugerah, sehingga mereka boleh balik lagi kepada suami atau istri pertamanya walaupun sudah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang lainnya. Amin. Oke, saudara. Malam hari ini kita masih bicara tentang janda. Ya, bagaimana dengan janda? Ya, nah, saudara, istilah janda itu kan nggak terlalu enak, ya. Nah, bagaimana dengan janda? Dalam tubuh Kristus, para janda memang membutuhkan perhatian khusus. Para rasul mengangkat para diaken menjadi pelayan meja, ya, sebagai pendukung pelayanan para rasul dalam doa dan pelayanan firman. Sejak dari awal melawat anak-anak yatim piatu dan janda-janda adalah bagian dari ibadah. Coba baca Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian keperluan sehari-hari kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ya, nah saudara, jadi memperhatikan janda-janda itu termasuk salah satu tugas ya dalam pelayani, ya khususnya dalam pelayanan meja. Ya, nah 1 Timotius 5 ayat yang ketiga. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Ya. 1 Timotius 5 tujuannya, peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Nah, siapa janda yang harus diperhatikan? Ya. Siapa janda yang harus diperhatikan? Yaitu mereka yang benar-benar janda. Apa sih Pak namanya benar-benar janda itu? Saudara, yang ditinggalkan oleh suaminya lalu hidup seorang diri itu belum tentu itu yang disebut janda yang benar. Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Tapi dalam pelayanan meja ini harus diseleksi. Mereka yang boleh mendapat bagian ya ditopang oleh rasul-rasul ini mendapatkan perhatian adalah mereka yang benar-benar janda. Ya, benar-benar janda. Bahkan dalam Alkitab itu ditentukan kriterianya ya, yang umurnya sekitar 60 tahun. Kalau di bawah 60 tahun mereka masih bisa bekerja ya, jualan tempe goreng kayak, jualan mendoan. Ya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sudah di atas 60 tahun itu justru yang harus diperhatikan dan ditopang kehidupannya itu. Nah, bahkan para rasul, ya khususnya Paulus itu mengingatkan kepada anak didiknya, namanya Timotius. Nanti kalau kamu memimpin jemaat, ya janda seperti apa yang bisa diterima, yang boleh dilayani dan menjadi perhatian dalam pelayanan meja itu. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Perhatikan di sini, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka, Kristus, ya mereka dari Kristus, mereka ingin kawin
dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, nah, saudara, jadi nggak semua janda yang diterima, yaitu janda-janda yang memang ya, yang harus mendapatkan perhatian sesuai dengan kriteria yang Tuhan tetapkan. Ya, pasal 13, ayat 13 dan ayat 14-nya, 1 Timotius 5. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga suka bergunjing dan mencampuri urusan orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu, aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi. Ya, ini janda cerai ya. Janda yang suaminya mati ya, bukan yang cerai ya. Beroleh anak, lalu memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Jadi yang kita bahas di sini itu bukan janda cerai, tapi janda yang ditinggalkan mati oleh suaminya, ya, yang suaminya meninggal. Nah, di sini mereka nggak boleh keluyuran. Kalau di kampung dulu ya, itu kan kalau ibu-ibu itu kadang kalau siang tuh nggak ada kerjaan, itu ngumpul gitu ya. Nah, lalu cari kutu alias petan, gitu. Wow, itu ya, wow, itu udah tau petan, ya? Nyari kutu, gitu. Wah, sambil nyari kutu gitu ya, gitu. Nah, tangannya itu cari-cari di rambut temennya gitu ya, sama perempuan itu, lah, itu mulutnya sambil ngoceh. Apa yang diocehin itu? Dia bukan hanya nyari kutu di tangannya, tapi mulai bongkar-bongkar aib, ini ngegosip itu dan sebagainya. Ya, tahu tadi dikatakan, janda-janda nggak boleh ya meleter seperti itu. Ya, kalau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, sekarang harus mulai berkomitmen pada Tuhan. Waktu hidupnya itu dipakai untuk melayani Tuhan, bukan bergosip ria, ya, bukan bergosip ria. Lah, bagi janda-janda yang masih muda, Paulus bilang, ya, lebih baik kalian kawin lagi, ya. Kenapa? Nah, tadi ada alasan-alasan juga karena birahi seperti itu. Nah, akhirnya supaya kalian kawin saja lagi, ya. Nah, tapi kalau udah 60-70 tahun ya nggak usah kawin lagi. Nah, nikmatilah kejandaanmu. Ya. Yakobus 1 ayat 27. Ya. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ya, artinya janda yang susah ya, yang dikunjungin. Bukan janda yang lagi dugem, tapi janda yang susah. Dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, nah, saudara, ini janda-janda itu luar biasa. Tapi saudara, malam hari ini ada sesuatu yang lebih menarik, saudara. Bicara perempuan dan tudungnya. Ya, kalau perempuan itu nggak mau ditudungi, ya, karena dia merasa hebat, dia merasa lebih, ya, daripada suaminya. Biasanya yang menjadi pemimpin akhirnya bukan suaminya, ya, tapi istrinya. Yang menentukan semuanya sekarang bukan suaminya, tapi istrinya, ya. Saudara, ada contoh, saudara, ya. Di dalam Alkitab ada satu perempuan, ya, yang sangat dominan dalam kehidupannya, ya. Saya pasti, Bapak Ibu Saudara pasti ngerti atau tahu siapa yang saya maksud ini, ya. Ada satu perempuan namanya Isabel, ya. Namanya Isabel, ya. Nggak tahu saudara kok namanya ada sebelnya, ya. Isabel, ya. Nah, mungkin karena semua orang sebel dengan sifatnya itu jadi nama Isabel, ya. Tapi ini namanya Isabel, saudara. Ini nama, ya, bukan sebuah perasaan orang karena sebel, tapi nama perempuan itu Isabel. Saudara, ternyata ya dalam kehidupan ini banyak perempuan cantik berubah menjadi seorang dukun karena kebencian dan kepahitan hati. Bahkan mereka dengan mudah menjadi instrumen atau alat si iblis, ya, bukan bagi Tuhan. Kebutuhan untuk dilindungi kemudian akan bertumbuh menjadi keinginan untuk diakuisisi
diakui, ya. Jadi perempuan ini kadang berubah nih, mau diakui baik oleh suami maupun kemudian oleh masyarakat secara umum, ya. Nah, bila perempuan ini tidak mengetahui, ya, posisi mereka di hadapanku, kata Bapak, perempuan dapat menjatuhkan atau merebut posisi laki-laki. Jadi kalau mereka nggak tahu, nggak sadar posisinya, dia akan menggantikan posisi laki-laki. Dia akan berubah menjadi perempuan Isabel. Dan bahkan mengendalikan sekelompok laki-laki. Mereka senang bermain sebagai seorang ratu dengan kekuasaan tak terbatas. Tujuannya adalah untuk memuaskan ego mereka, ya. Nah, itu cantik, bisa ini, bisa itu, kaya, ya, karirnya luar biasa. Lalu mereka butuh pengakuan, ya, baik dari suaminya maupun oleh masyarakat secara umum. Nah, saudara, ceritanya begini, saudara, tentang Isabel itu. Ya, kalau orang itu tidak tahu tentang statusnya, posisinya sebagai penolong, dia akan melompat menjadi pemimpinnya. Laki-laki itu, ya, nanti dia akan menjadi Isabel. Isabel itu seperti apa sih? Dalam satu raja-raja, ya, satu raja-raja, pasal 5, ya, sampai ke ayat yang ke-6, ya, perhatikan di sini, nanti kita lanjut juga 7 dan sebagainya. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya, ya, sebagai gantinya. Nah, tetapi sautnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur itu, ya. Dan Anda tahu ceritanya, ya, bahwa si Ahab ini dia pengen tanah atau kebunnya si Nabot itu, tapi tidak diberikan oleh si Nabot itu. Nah, ayat 7, saudara, kata Isabel, ya, lalu Isabel itu mengambil, ya, sebuah keputusan. Oke, ya, kalau kamu nggak bisa, aku yang akan melakukannya, ya. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Wah, saudara, kalau Anda lihat seperti ini, ya, kelihatannya, ya, Isabel itu sangat berjasa terhadap suaminya. Ketika suaminya nggak bisa melakukannya, ya, lalu dia ambil alih bagian itu, ya, dah, aku aja yang lakukan itu, dan sukses, saudara. Ya, nah, saudara, tapi Anda lihat, saudara, sebenarnya Isabel itu siapa? Ya, Isabel itu adalah perempuan yang mendominasi, ya. Ahab itu memang rajanya, tapi segala sesuatu, keputusan itu sebenarnya yang menentukan bukan Ahab, tapi Isabel itu. Jadi Isabel itu lebih punya power daripada Ahab, walaupun Ahab yang menjadi rajanya. Tapi si ratu ini, saudara, ya, diam-diam ini dia punya power, punya kekuatan. Dia bisa nyetir Ahab itu loh, ya, nyetir Ahab itu. Jadi saudara, hati-hati, ya, bagi perempuan-perempuan yang suka nyetir suaminya. Itu sebenarnya Anda sudah dihinggapi roh Isabel. Dominating spirit, ya, ada roh dominan dalam kehidupan Anda. Ingat pelajaran kemarin bahwa keputusan itu yang menentukan, yang mengambil keputusan itu bukan perempuan, ya. Yang mengambil keputusan, yang boleh mengambil keputusan itu adalah laki-laki, ya. Nah, harus
Perempuan harus menyerahkan, ya. Nah, di sini saudara, kita lihat ya, peran Isabel itu kelihatannya mau jadi pahlawan, tapi sebenarnya ada sesuatu ya, tujuan dibalik semuanya itu. Kalau Anda nanti lihat cerita tentang Isabel selanjutnya, ya. Oke, saudara. Sekarang dalam pelayanan ya, kita lihat ya, banyak hamba-hamba Tuhan sekarang tidak didominasi oleh laki-laki saja, ya. Tapi sekarang banyak juga ya hamba-hamba Tuhan yang top menjadi selebritis rohani. Wah, gitu ya. Kalau Anda search di Google gitu ya, selebritis rohani, dan akan muncul nama. Itu bukan hanya yang muncul laki-laki loh. Ya. Itu yang top-top seperti itu loh. Itu perempuan-perempuan hebat, ya. Saya nggak sebut namanya. Anda tahu sih, banyak sekali, ya. Nah, apakah salah? Ya, nah, nanti kita mesti lihat semuanya. Nggak semuanya salah, ya. Nggak semuanya, tapi harus dilihat juga, ya. Bagaimana kehidupan mereka, hubungan mereka dengan suami mereka, ya. Menjadi terkenal, menjadi hebat dalam pelayanan itu nggak salah, ya. Tapi bagaimana? Apakah dia masih menghargai tudungnya itu? Kalau mereka sudah tidak menghargai tudungnya, dia malah yang menyetir suaminya, ya memang yang jadi gembala mungkin suaminya. Tapi semua yang menentukan itu, ya, dari paduan suara, dari kolektan, dari asyir, dari apa lagi ya? Dari dulu. Itu semua istrinya, itu betul sudah ya. Kadang-kadang itu ada satu, ya, saya pernah dengar satu talk show ya yang dibawakan oleh Pak Daniel Alexander sama Pak Gundo ya dari Jogja. Nah, lalu Pak Daniel Alexander itu cerita begini, ya. Kenapa dia nggak menikah? Dulu pernah berjanji, bernasar kepada Tuhan, dia tidak menikah, ya. Nah, saudara, dan akhirnya kenapa dia menikah? Itu ada sejarahnya, ya. Nah, bukan berarti Pak Daniel itu pelintang, tidak, ya. Ternyata setelah dia, ya, menikah itu karena waktu di pesawat bersama dengan Pak Yusak Cipto, ya, dia itu cerita, kok nggak ada yang deketin saya ya? Habis kamu terikat dengan nasarmu. Sini tak doain, dicabut nasarnya sama Pak Yusak, ya. Akhirnya Pak Daniel menikah lah, terus melayani di Nabire itu, ya. Nah, kenapa dia sampai pernah bernasar nggak menikah? Karena dia melihat fakta, saudara. Ya, banyak orang itu kadang-kadang itu komplain, ya, jemaat-jemaat itu komplainnya begini, ya, Pak, itu bapak gembalanya sih oke, ya, tapi ibu gembalanya itu loh. Itu ujung-ujungnya tuh ke situ, dan dia mau jadi hamba Tuhan nggak mau, saudara. Nanti istrinya itu menjadi batu sandungan, gitu ya. Akhirnya dia mengambil sikap, ya, keputusan tadi bernubuat, bernasar, dia bilang aku nggak mau menikah, ya. Itu karena ada satu masalah yang pernah dia lihat, ya, dalam pelayanan itu muncul seperti itu, ya. Kenapa itu, saudara? Kalau nggak diwaspadai, pelajaran ini nggak diberikan, ya, karena munculnya roh Isabel itu bisa terjadi di situ juga, ya. Yang jadi gembala bapaknya, tapi sebenarnya mengatur semua adalah istrinya. Nah, ini bahaya sekali. Ini namanya dominating spirit, ya, roh Isabel, ya. Nah, saudara, bagaimana dengan perempuan-perempuan? Bolehkah mereka mengajar? Nah, ini terjadi satu perdebatan, karena Paulus bilang bahwa perempuan-perempuan nggak boleh mengajar. Tapi bagaimana dengan perempuan-perempuan yang mengajar sekarang, yang bermunculan sekarang ini? Paulus tak menyukai gagasan bahwa perempuan memegang kekuasaan atas laki-laki. Itu sebabnya ia tak setuju perempuan mengajar laki-laki. Itu akan membangkitkan sikap yang salah kepada perempuan itu untuk menjadi pemerintah laki-laki sebagai ganti menjadi seorang ibu. Jadi perempuan itu panggilannya menjadi seorang ibu, bukan memerintah, gitu ya. Nah, sekarang Bapak menjawab begini, ya, atas keberatan pernyataan dari Paulus ini. Kadang-kadang
Aku memakai perempuan untuk mengambil kontrol dalam suatu situasi yang sulit. Karena satu alasan, yakni mereka lebih mudah mendengarkan suaraku daripada seorang laki-laki. Tapi, perhatikan ya, memang Allah memberi kesempatan dalam situasi yang sulit, lalu perempuan itu dimunculkan untuk apa? Boleh memberikan ide gagasannya, ya, atau sarannya. Tapi itu hanya satu saat yang singkat saja, nggak permanen. Ya, sifatnya temporer dalam kebutuhan ya yang urgent seperti itu. Untuk apa? Untuk mengoreksi arah yang keliru karena perbuatan seorang laki-laki. Nah, sisa waktu selanjutnya perempuan itu harus menyerahkan kembali otoritasnya kepada laki-laki. Amin. Nah, dalam pelayanan ada wanita-wanita yang kutempatkan di garis depan untuk menangkap arah pimpinan rohku, karena mereka lebih sensitif dalam menangkap kehendakku. Tapi bukan kumaksudkan untuk terus-menerus menjadi pimpinan untuk waktu yang lama. Perempuan yang berjalan dekat denganku akan tahu batas-batas mereka dalam waktunya untuk berhenti memimpin laki-laki dan menyerahkan pimpinan kepada laki-laki selanjutnya. Jadi nggak boleh kemakan iklannya Likna, ya. Sekali duduk nggak mau berdiri. Sekali dapat posisi dia pegang terus, ya. Nah, dia harus dengan rela menyerahkan kembali. Kenapa? Itu bukan posisinya, ya. Posisinya harus diserahkan kembali kepada laki-laki. Saudara, ada satu ayat ya dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 9 sampai ayat 15. Cukup panjang nih. Demikian juga hendaknya perempuan, ya, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ya, jadi ini keberatan daripada Paulus bahwa perempuan tidak berhak untuk mengajar. Tapi saudara, ada satu pengalaman dalam sebuah retret, seorang pembicara wanita, ya, tentang kesembuhan batin, namanya Miss Ann White, mengajak bapak gembalanya ikut serta, dan sebelum ia berbicara, ia meminta Pak Gembala meletakkan tangannya atasnya untuk memberinya otoritas untuk mengajar peserta retret. Ini dilakukannya untuk mendemonstrasikan bahwa ia dapat mengajar laki-laki karena telah menerima otoritas dari gembalanya, seorang laki-laki. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh Miss Ann White ini boleh menjadi satu teladan bagi kita semuanya, khususnya bagi perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang sudah terlibat di dalam pelayanan, mereka yang sudah single, ya, yang sudah nggak punya tudung, ya. Nah, di sini Anda boleh ajak senior Anda, ya, minta untuk apa? Sebelum melayani itu tumpang tangan doain, dapat pendelegasian, ya, dapat otoritas. Ya, nanti kalau ditanya, atas dasar apa kamu mengajar ini? Siapa yang mengizinkannya? Saya sudah di backup, didukung, didoakan, direstui oleh tudung saya, seorang laki-laki. Walaupun yang mengajar itu perempuan, tapi sebenarnya dia mengajar atas sepengetahuan laki-laki. Ya. Nah, ini di hadapan Tuhan sama halnya bahwa yang ngajar bukan perempuan. Dia hanya menjadi perpanjangan, ya,
menjadi mulutnya saja untuk menyampaikan isi beritanya yang Allah telah taruh dalam perempuan itu. Tapi laki-laki ini punya satu ini ya, karena dia sudah memberkati, merestui ya, atau mendelegasikannya atau setuju dengan perempuan itu bisa diartikan sebenarnya yang ngajar bukan perempuan itu, yaitu si laki-laki itu ya. Nah, itu untuk apa? Untuk mengklarifikasi seperti apa yang menjadi keberatan daripada Rasul Paulus dalam tulisannya itu. Nah, saudara, bicara perempuan itu banyak sekali ya. Ya, perempuan itu memang unik banget ya. Nah, jenis-jenisnya juga macam-macam. Di dalam Alkitab ya ada istilah tentang perempuan bijak ya. Perempuan bijak. Siapa itu perempuan bijak? Bijak itu artinya apa? Bijaksana. Dia berkata-kata, dia bertindak, dia berpikir, semuanya ada hitungannya. Ya. Bukan menuruti emosinya. Tapi dia tahu ya tentang posisinya juga. Sehingga tidak melanggar hierarkinya. Nah, perempuan bijak itu seperti apa? Malam hari ini saya mau beritahu pada Bapak Ibu Saudara tentang perempuan bijak. Ya. Nah, perempuan bijak, ya perempuan harus belajar untuk membuat dirinya dikagumi. Tapi juga belajar menghindari hal-hal yang membuatnya tak disukai. Wanita bijak akan mampu mengatur kehidupan sebuah bangsa untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Namun kebanyakan perempuan yang mempunyai kuasa tapi tanpa disertai roh takut akan Tuhan akan membawa kebinasaan. Nah, sekarang perhatikan, dalam pelayanan pemuridan ini, hendaknya pendidikan kaum Hawa atau perempuan dan juga para pria sungguh amat dipentingkan agar mereka memahami posisi masing-masing, yaitu menghormati posisi itu satu dengan yang lain, agar masing-masing tahu diri. Perempuan tidak merendahkan penudungnya dan laki-laki tidak menjadi penudung yang layak bagi pasangan hidupnya. Perempuan bijak akan selalu memperkaya jiwanya dengan berbagai pengetahuan yang berguna untuk membangun rumah tangganya, yaitu mendidik anak-anaknya dan membangun orang lain menjadi berkat bagi kaumnya. Nah, bicara tentang wanita bijak itu banyak ditulis oleh Salomo, saudara. Dalam Amsal 14 ayat pertama dikatakan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah, jadi perempuan yang bijak itu membangun, mendirikan rumahnya, tapi yang bodoh itu meruntuhkan atau merusak rumahnya dengan tangannya sendiri. Ya, ada contoh di dalam Alkitab, ya, satu wanita yang bersikap sangat-sangat bijaksana. Ya, 1 Samuel pasal 25 ayat yang ketiga. Nama orang itu Nabal, ya, Nabal itu suaminya, dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, ya, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb, ya. Jadi sudah ada Nabal ini punya istri cantik, ya, namanya Abigail. Bukan hanya cantik parasnya, tapi ternyata Abigail itu punya sifat, ya, dia menjadi, ya, figur daripada wanita yang bijaksana. Anda tahu kisahnya, ya, ketika Daud ini, ya, dikejar-kejar, ya, oleh musuh, lalu masuklah ke perkemahan Nabal itu. Dia minta sedekah, ya, minta apa? Makan, minum di situ. Si Nabal lagi mabuk itu, siapa Daud? Ya, nggak dikasih, malah dikutukin. Nah, ketika Abigail itu mendengar, ya, karena ada laporan dari asistennya, Abigail lalu mengambil sikap tanpa nanya dulu pada suaminya, ya, dia minta ampun kepada Daud itu, ya. Nah,
Dia memberikan apa yang diminta oleh Daud itu semuanya. Nah, sampai akhirnya Daud yang tadinya sudah geram, marah, mau bunuh Nabal itu akhirnya diurungkan niatnya itu. Setelah Nabal sadar dari mabuknya, dia cerita, tahu nggak apa yang kau lakukan tadi? Untung aku lakukan begini. Kalau enggak, nyawamu tadi udah dihabisin sama Daud. Mendengar itu dia shock, dia kaget, mati, jantungnya berhenti. Ya, nah saudara, ini kita perhatikan ya. Abigail itu adalah salah satu figur, contoh daripada orang atau perempuan yang bijaksana. Ya, kita mau lihat saudara tentang potret wanita yang bijaksana dari Abigail. Ya, nah di sini saya menemukan ya tentang uraian tentang Abigail sebagai potret wanita yang bijaksana. Abigail adalah seorang wanita yang bersahaja, ya. Seorang wanita yang kemungkinan sekali berasal dari keluarga yang tidak punya. Itu sebabnya dia harus menikah dengan seorang pria kaya, namun bertabiat atau berperangai buruk, dan namanya adalah Nabal. Ya. Nah, Abigail membuktikan dirinya sebagai seorang yang bijaksana dalam suatu peristiwa yang sangat-sangat krusial. 1 Samuel 25 mencatat sekurang-kurangnya ada 3 tindakan Abigail yang mewakili karakteristik orang yang bijak, atau dalam kasus ini wanita yang bijak. Ya, yang pertama saudara, Abigail berpikir sebelum bertindak. Dia adalah seorang yang objektif, ya, objektif. Jadi perempuan yang bijaksana itu perempuan yang objektif, ya. Nah, terus apa yang dikatakan oleh Abigail? Abigail berkata begini, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia Nabal namanya dan bebal orangnya. Tapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Dengan kata lain, ya, dengan kata lain, dia adalah orang yang objektif. Dia mengakui bahwa suaminya itu memang orang yang bebal. Jadi dengan kata lain, yang salah adalah salah. Buat dia, yang benar adalah benar. Abigail mengerti bahwa situasi saat itu sangat kritis. Dia harus bertindak, dan dia pikirkan masak-masak, ya, apa yang dia harus lakukan, ya. Dia tahu dia harus berhubungan dengan Daud untuk apa? Untuk meminta maaf. Dan dia juga, dia tahu dia harus jujur kepada suaminya. Maka waktu dia pulang keesokan harinya, dia beritahukan semuanya itu, beritahukan suaminya akan tindakannya itu. Nah, saudara, inilah ya juga yang harus kita miliki sebagai seorang istri ataupun seorang suami, yaitu sifat objektif. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Jangan kita langsung berkata, ini suamiku, ini istriku, salah benar pokoknya pasti benar, dan saya akan bela. Nah, saudara, tidak begitu ya. Nah, saudara, jadi Abigail katakan yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Kita harus berdiri di atas rel kebenaran, bukan di atas rel dia adalah suamiku atau dia istriku. Nah, di sini penting dalam hubungan suami istri ada yang bisa, dan sebaiknya dua-duanya bisa berfungsi sebagai pengawas, sebagai penegur, sehingga hubungan suami istri bisa bertambah kuat, bisa menjadi lebih dewasa. Nah, Abigail mengarahkan orang kepada Tuhan. Seperti yang dikatakannya kepada Daud sewaktu dia menghadap Daud, oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Jadi dia melibatkan Tuhan di sini, ya. Nah, ampunilah kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini tidak melakukan peran Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Di sini kita bisa melihat Abigail menggunakan kata Tuhan, dengan kata lain dia mencoba mengingatkan Daud untuk tidak berdosa, untuk tidak berbuat jahat, untuk tidak mencari keadilan.
dengan caranya sendiri. Nah, saya kira saudara, ini adalah potret wanita bijak yang kita juga harus miliki sekarang, bukan? Istri yang membawa mendorong anggota keluarganya setelah suaminya untuk melihat kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi istri yang hidup berdampingan dengan suami yang tidak seiman khususnya, tetap ada yang harus dilakukannya untuk bisa mengarahkannya kepada Tuhan. Amin. Nah, mengarahkan suami atau keluarganya kepada Tuhan melalui perbuatannya seperti yang dinasihatkan dalam 1 Petrus 3 ayat 1. Dengan cara apa? Perbuatan yang saleh, ya, perbuatan yang sungguh mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupannya. Dengan cara itu, ya, dengan cara itu, suami akan melihat bahwa istrinya berbeda dari wanita lain. Dan apa yang membuat istrinya berbeda? Karena dia adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan, ya. Nah, itu saudara, ya, uraian tentang perempuan bijak saya ambil dari Abigail itu. Mari kita lanjutkan, ya. Apa yang ditulis dalam 2 Samuel pasal 20 ayat 16 dan 22. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, dengar. Katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari supaya aku berbicara dengan engkau. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba dan Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakalanya, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Ya, jadi apa yang dilakukan Yoab ini ternyata dicegah, ya, oleh seorang perempuan yang bijaksana. Dengan dia berkata, dengar. Ya, nah, dan nasihat yang akhirnya membuat Yoab itu bisa melakukan sesuai tepat seperti apa yang Tuhan mau. Nah, bagian terakhir, saudara. Bagaimana dengan perempuan dan kebebasan pribadinya, ya? Nah, bagi perempuan kebebasan pribadinya atau privasi itu amat penting. Hindarkan sebisa mungkin untuk tidak menaruh dua perempuan dengan status yang sepadan dalam satu rumah, ya. Ibu mertua dan istri yang tinggal serumah adalah gabungan yang tak dapat disarankan sama sekali. Ada masalah bahwa sang ibu tetap merasa punya hak lebih terhadap anak laki-lakinya dibanding dengan menantu terhadap suaminya. Nanti akan sukar mengatasi masalah kecemburuan dan pertandingan kekuasaan di dalam satu rumah. Saudara, Alkitab bilang, ya, ketika seseorang harus menikah, Alkitab katakan laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Ya, konflik yang paling banyak itu antara mertua dan menantu. Karena apa? Nah, ketika mertua ini masih, maminya laki-laki itu masih ada di situ, sementara dia punya istri, ada wanita, dua wanita yang ada di situ yang sama-sama ngeklaim, ya, yang satu bilang ini anakku, yang satu bilang ini adalah suamiku. Wah, ya. Mereka saling berebut perhatian, berebut hak-haknya dan sebagainya. Ya, nah, makanya sebagai orang tua, tugas kita itu kan membimbing anak sampai mereka, ya, sudah batasnya ketika mereka menikah, ya, mereka itu tetap anak kita sih, tapi kita nggak boleh mencampuri sampai lebih dalam. Karena apa? Laki-laki itu sebenarnya bukan milik Anda lagi, milik istrinya, ya. Karena apa? Sekarang mereka menjadi satu, mereka bukan dua, tapi satu. Ya, menjadi satu. Ini mertua atau maminya ini harus ngalah. Sudah selesai. Nah, kalau hanya memberikan nasihat untuk kebaikan ini dan itu, it's okay, gitu ya. Tapi kalau sampai tetap mempertahankan haknya, nah, menandingi, menyaingi istrinya ini, nah itu akan terjadi konflik yang berkelanjutan terus. Nah, biasanya saran saya ya gini, ya. Biasanya kalau laki-laki itu terus tinggal, di rumah maminya ini, itu biasanya istrinya jadi ngalami
penderitaan korban perasaan terus. Ya, wah, ada pembanding di situ gitu ya. Nah, apalagi kalau suaminya ngungkit-ngungkit ya, mulai membanding-bandingkan. Kamu tuh kayak mamiku gitu loh, gitu. Ada juga ya, laki-laki begitu ya. Jadi sebenarnya dia menikah dengan perempuan lain ya, tapi pengen perempuan itu kayak maminya, gitu. Nah, ya nggak bisa, gitu. Karena mereka punya privasi masing-masing. Jadi harus split nih ya, pisahkan di situ ini. Nah, belajar merelakan. Mungkin saudara, ya sebagai orang tua Anda mungkin nggak tega melihat kondisi daripada situasi keluarga anak Anda. Tapi Anda boleh mengawasi dari jauh. Supaya apa? Mereka belajar berinteraksi dulu satu dengan yang lainnya. Untuk bisa memutuskan, menyelesaikan masalah mereka. Kalau perlu ditengahin, Anda datang, seperti gitu ya. Tapi bukan berarti menjadi tandingan bagi mantumu, bukan, gitu loh. Ya, bukan seperti itu. Nah, kadang-kadang karena kita sayang dengan anak, itu ya, kita nggak rela nih. Lihat apa yang dilakukan oleh menantu seperti ini, loh. Gak bisa gitu. Dan sebagainya ya. Nah, Galatia 5 ayat 19 sampai 21, saudara, beberapa ayat ya. Sorry, masih ada ya. Oke, mana nih? Galatia 5, 19, 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, dengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, dengki, kepentingan diri sendiri. Saudara, ada contoh nih ya yang ditulis di materi kita. Seorang ibu janda yang sudah lanjut usia akan merasa kesepian. Bila tidak melakukan sesuatu yang berguna, maka ia akan terus-menerus berusaha menjadi ibu bagi anak-anaknya. Ya, namun kehadiran menantu atau menantu-menantu membuat ia seolah-olah merasa fungsinya dirampas oleh mereka. Ya, ibu-ibu janda begini harus mau merelakan hak itu yang sudah harus diserahkan kepada istri anaknya. Tetapi sebaliknya, biarlah anak-anak menantu mau menyadari hal ini dengan lemah lembut, memberi tempat bagi ibu mertuanya tanpa merasa iri hati dan kesal. Ya, nah, jadi kalau mereka diizinkan dikasih itu atas kerelaan daripada pasangan itu, bukan karena ngototnya si maminya itu. Ya, oke, saudara, kita tutup dengan 2 ayat ini ya. 1 Timotius 5 ayat 3. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda, ya. 1 Timotius 5:4, tetapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Oke, Bapak Saudara, sudah selesai ya tentang perempuan dan tudungnya, ya. Nah, next kita akan masuk pelajaran berikutnya, yaitu tentang keluarga dan rencana Allah. Tuhan bangun keluarga, ada rencananya. Rencananya apa? Yuk kita dengarkan lagi ya, next time, tentang tema ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.